Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai rangkaian induktor paralel. Oke, saya akan gambar dulu ya rangkaian induktornya. Ceritanya begini. Ini ada induktor. Oke, induktor pertama, induktor kedua. Kemudian induktor ini dipasang secara paralel dan seterusnya. Ini ya, begini. Nah, kemudian pada ujung terminalnya kita kasih nama. Misalkan ini adalah A, ya. Ada B. Kemudian pada ujung terminal AB ini dipasang. Nah, kemudian induktor ini namanya L1, ini L2, ini L ke N ya, yang paling ujung. Ini secara umum aja. Nah, kemudian kita mau mencari, kalau misalkan rangkaian induktor paralel ini kita bikin suatu rangkaian sederhananya atau ekuivalennya, jadi kita akan membuat seperti begini. Cuman satu saja ya, ini adalah L ekuivalen. Nah, bagaimana hubungan antara L ekuivalen dengan induktor induktor paralel yang ada di sini? Oke ya, caranya adalah kita menerapkan KCL. Kita lakukan analisa ya. Jadi terapkan KCL ya di node. Misalkan ini kita sebut ini ya, ini node A berarti ya, di node A. Nah, kalau di sini dipasang suatu sumber tegangan, berarti kan nanti akan ada arus mengalir di sini. Nah, arus ini tentu akan terbagi ya, karena ada percabangan menjadi ke sini, ke bagian sini, dan ke bagian yang ini. Misalkan kita kasih nama ini I ya, I. Ini adalah I1, ini adalah I2, dan yang ini adalah I3. Nah, ini juga sama, ini mengalir arus yang I di sini ya. Nah, kalau kita terapkan KCL di node A, maka kita dapatkan I sama dengan I1 plus I2 ditambahkan dengan plus dan seterusnya sampai arus yang terakhir, yaitu I ke N. Oke, nah kemudian kita ingat lagi ya, bahwa pada induktor itu arus yang mengalir di induktor I itu sama dengan 1/L integral V dt tambah dengan I kalikan I pada saat T awal atau T0 begitu. Nah, ini teman-teman boleh lihat di 6.5 ya, video 6.5 tentang induktor. Oke. Nah, oleh karena itu berarti persamaan yang ini kita bisa substitusi ya dengan yang ini ya, ini kita masukin ke sini sehingga hasilnya menjadi, kita tulis I ya, saya tulis dulu I sama dengan I1 tambah I2 tambah dan seterusnya sampai I ke N begitu. Nah, berarti bisa kita tulis di sini ya, ini sama dengan 1/L1 integral V dt ya tambah I1 pada saat T0 begitu ya, plus 1/L2 integral V dt ya plus I2 kali dengan T0 begitu, tambah dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 1/Ln integral V dt tambah IN T0. Oke. Kenapa ditulis ini V semua? Ya, karena kan ini rangkaian paralel. Artinya kalau rangkaian paralel itu kan tegangan di ujung-ujungnya ini sama nih, ya. Karena node-nya pada setiap komponen ini sama. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti ini bisa kita kumpulkan ya. Ini karena penjumlahan semua ya, jadi bisa saya tulis begini. 1/L1 ditambah 1/L2 ditambah dan seterusnya sampai 1/Ln. Ini terus dikalikan dengan integral V dt ya. Terus kita tambah yang sisanya. Ini sisanya kan. I1 T0 tambah I2 T0 tambah dan seterusnya sampai IN T0.
Nah, I yang bagian sini, arus yang ini, itu kan sama dengan 1 per R ekuivalen ya, integral V dt tambah dengan IN ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang bagian ini ya, itu adalah bagian yang ini. Ya, tambah I ya, maksudnya ini adalah I ya. I. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa 1 per R ekuivalen yang ini itu sama dengan yang ini. Nah, kita dapatkan suatu rumusan. Jadi pada induktor paralel didapatkan 1 per R ekuivalennya sama dengan 1 per L1 tambah 1 per L2 tambah dan seterusnya sampai 1 per Ln. Ini ya hasilnya. Nah, contoh misalkan ya, contoh kalau misalkan kita punya di sini ada 2 induktor ya, begini. Sorry. Oke. 2 induktor begini. Nah, ini misalkan titik A, ini titik B ya, ditanya misalkan ini adalah L1, ini L2 ya, ini kita tanya berapa sih L ekuivalennya ya, berarti langsung saja 1 per L ekuivalen sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ya, berarti kita bisa tulis ini kali silang ya, 1 per L ekuivalen sama dengan L2 tambah L1 per L1 kali L2, atau bisa ditulis L ekuivalen sama dengan L1 kali L2 per L1 tambah L2. Gini ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya ada 3 induktor, misalkan begini. 1, 2, 3. Begitu, berarti kan ini L1, L2, L3 ya. Maka L ekuivalennya 1 per L ekuivalen sama dengan 1 per L1 tambah 1 per L2 tambah 1 per L3. Berarti ini kita kalikan semua ya. Berarti 1 per L ekuivalen sama dengan, ini kita kalikan L1 kali L2 kali L3, maka di sini L2 L3 tambah L1 L3 begitu ya, tambah L1 nggak kelihatan ya, L1 ini ya, saya tulis di sini tambah L1 L2 per ini ya, yang ini L1 L2 L3. Berarti bisa ditulis saya tulis di sini lebih lengkap ya, 1 per L ekuivalen sama dengan L2 L3 tambah L1 L3 tambah L1 L2 per L1 L2 L3. Atau kita bisa tulis L ekuivalennya sama dengan L1 L2 L3. Ini cukup dibalik saja ya, L2 L3 tambah L1 L3 tambah L1 L3 L1 L2 ya di sini. Oke, itu teman-teman ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari rangkaian induktor yang dipasang secara paralel. Oke. Ini sama kayak resistor ya. Semoga videonya bisa membantu teman-teman dalam belajar. Kalau ada pertanyaan atau komentar boleh di komen ya. Kadang-kadang pada saat membuat video ada yang selip, jadi ada mungkin penulisannya salah. Silakan ditulis di komentar biar membantu teman-teman yang lain, sehingga kalau ada kesalahan bisa dikoreksi dengan baik. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.